Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo masyarakat Batam, terutama masyarakat perumahan yang ada di Batam ini yang masih sertifikat HGB lah, karena ada 14.571 rumah di Batam ini sekarang di perumahan itu yang sudah bersertifikat SHM. Kita mengatakan sudah karena itu memang ada proses dari HGB menjadi hak milik. Jadi ada 14.571 rumah yang bersertifikat hak milik di perumahan Batam ini. Itulah yang kita dapat ketahui dari berita. Selebihnya ya bisa aja lebih dari itu kan. Ya nggak masalah juga, lebih bagus juga sebenarnya. Justru kita mau lebih dari itu, dan justru kita mau semuanya kita yang di perumahan ini SHM. Timbul pertanyaan, mengapa harus SHM? Mengapa harus SHM? Jadi kalau kita merujuk kepada keputusan Menteri Agraria yang nomor berapa itu di zaman Pak Ismet Abdullah, ketika Pak Ismet Abdullah menjadi Ketua Otorita Batam, sehat selalu Pak Ismet. Jadi kalau kita melihat Kepmen yang menjadi rujukan Pak Ismet waktu itu dan yang berikutnya sampai yang tahun 2022 kemarin atau sudah ada lagi yang baru, itu ruhnya sama, bahwa memang mendorong peralihan dari sertifikat HGB menjadi sertifikat hak milik untuk rumah tinggal, itu fokusnya. Kemudian poin-poinnya diantaranya itu rumah yang 600 meter persegi ke bawah selalu dikatakan dapat diubah dari SHGB menjadi hak milik. Kata dapat itu ya bisa tidak, ya tergantung kita ini, masyarakat ini sendiri. Karena itu kata dapat, ya tergantung kalian. Ini undang-undang memberikan kita nih semacam challenge, atau undang-undang atau peraturan itu menggunakan kata dapat itu memberi challenge kepada kita masyarakat ini, kita rakyat ini. Tergantung kalian mau atau tidak. Ini sudah dapat nih, dapat. Maksudnya bisa. Kata dapat tuh bisa kalian tuh SHM bisa. Tergantung kalian. Itu peraturan sudah bilang gitu, dapat, bisa. Kalau kalian mau, itu mau. Kalian sendiri mau enggak? Kalau kalian mau, dapat. Bisa kita atur nih, happy aja kita kok ngaturnya nih. Itu bahasa undang-undang, itu bahasa peraturan itu, keputusan menteri itu diantaranya yang ya itu kita katakan intinya selalu itu. Dan poin yang intinya juga adalah harus ada persetujuan dari pemegang HPL. Dalam hal ini itulah Otorita Batam dulunya dan BP Batam sekarang. Nah itulah dulu makanya Ismet Abdullah menerbitkan atau mengeluarkan rekomendasi, artinya persetujuan supaya rumah-rumah di perumahan tersebut yang 14.571 itu di SHM kan. Jadi ya tinggal ikut Pak Ismet aja sekarang ini, kepala BP Batam sekarang ini, yang wali kota Batam ini, ya abang kita semuanya, Amsakar. Nah Amsakar itu juga nanti akan bilang juga, ini bisa, tergantung kalian. Tergantung kalian, masyarakat di perumahan ini khususnya ya kan. Kampung Tua sudah nih lagi proses 37 titik. Sisanya tuh ya nantilah mungkin kata dia kan. Ini dulu mau saya ini SHM kan semuanya selesaikan. Nah, kalian juga yang di perumahan tuh bisa. Itu buktinya Pak Ismet sudah bisa 14.000 lebih. Saya tinggal ngikut aja kok. Dan tugas saya cuman ya persetujuan. Itu aja. Jadi kembali ke tadi, mengapa harus SHM kita ini? Kita tanya diri kita yang di perumahan ini, mengapa harus SHM kita nih? Kok nggak cukup dengan HGB gitu? Nggak cukup. Ya jelas nggak cukup. Kenapa? Karena kita ini harus mengacu ke undang-undang juga, bahkan ke konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di sana dikatakan pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah ya kan, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu kan apanya? Ya pasalnya kan. Ya, kita ini bukan mau sok-sok tahu undang-undang kali ya kan. Ya, kawan-kawan yang sarjana-sarjana hukum silakanlah bicara beli kami pencerahan ini ya kan. Itu kan kata-katanya, kalimatnya ya kan.
Jadi memang dalam konteks Batam ini negara sudah melaksanakan tugasnya. Bumi air itu apa tadi itu dikuasai bukan berarti dimiliki ya, Nusron. Terima kasih Nusron sudah mengklarifikasi. Bukan dimiliki, negara itu kita kasih wewenang untuk mengatur peruntukan. Itu tugas negara, itu dikuasai oleh negara, itu maksudnya diatur. Jadi dalam konteks Batam ini memang ketika negara mengatur ini Batam ini HPL, kemudian dalam konteks perumahan dibangun oleh developer. Nah, developer di tataran developer dia memang HGB bukan SHM, karena nanti kan SHM itu orang per orang, unit per unit rumah itu yang SHM. Di awalnya itu memang HGB, tidak ada perumahan yang langsung SHM kan, karena dibangun oleh developer. Nanti kan yaitu makanya Kepmen Agraria itu yaitu menindaklanjuti atau mendorong itu bagaimana HGB ini jadi SHM. Dapat tinggal kita aja ini, tinggal kita masyarakat ini, dan kita memang harus semuanya. Ya kita bukan mau ribut-ribut seperti yang ada di Pati itu. Kita juga mau istilahnya pakai revolusi, tapi kita mau revolusi Batam happy aja. Karena kita ini happy semuanya. Tidak ada yang nggak happy dengan SHM itu. Tapi konteksnya tetap perumahan, rumah tinggal. Kita tetap merujuk ke itu, rumah tinggal di perumahan Batam ini yang 600 meter persegi ke bawah. Ya tadi kaitannya dengan UUD 45 tadi itu, kenapa harus SHM? Kenapa? Nah, negara kan mungkin dengan melalui BB Batam bisa ini, kami sudah melakukan ini, memberikan peruntukan sebagai perumahan ini. Kalian sudah dapat rumah dengan HGB, apalagi yang kurang? Kenapa harus SHM? Karena di dalam pasal yang UUD 45 itu dikatakan dipergunakan, ya ini sudah negara ini sudah bagus lah, dipergunakan ini sudah peruntukan ini perumahan. Tapi kata-katanya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebesar-besar, bro. Oi Pak Negara itu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau yang kami ini sebagai rakyat ini yang kami dapat itu HGB itu tak sebesar-besar itu. Sebesar-besar itu ya tidak terbatas gitu. Sebesar-besar itu. Kalau mau kita parodikan justru ya terserah mau berapa meter persegi pun. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu ya memang itu sudah pengejauhan tahan keputusan-keputusan Menteri Agraria itu yang yaitu kita katakan mendorong dan itu dapat kita interpretasi sebagai pemahaman wajib bagi kita ini sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang sebenarnya kita lah yang memiliki negara ini, kita lah yang memiliki tanah negara ini. Oke, ada kata tanah negara, tapi negara itu kita memilikinya, rakyat ini. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan hanya 30 tahun, tapi ya seterusnya. Sehingga ya ada namanya sertifikat hak milik. Yaitu, tetapi kita tetap di rumah tinggal. Ya yang ruko kawasan bisnis silakan pemerintah tetap HGB-kan itu kan. Karena kita ini apalagi dalam konteks Batam itu kan ya, ironis gitu kan. Kita buatlah hashtag Batam milik kita sendiri numpang nih di perumahan ini. Jadi tidak perlu sekarang ini negara sibuk-sibuk kali pemerintah kita akan membangun 3 juta unit perumahan untuk rakyat. Hei Pak Pemerintah, negara, presiden, menteri dan Wali Kota Batam, Kepala Wali Batam. Tidak perlu membangunkan rakyat ini rumah dari nol kami di Batam di konteksnya. Kami sudah beli rumah ini di perumahan ini. Tinggal bagaimana tanahnya ini sesuaikan dengan kalimat tadi. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. SHM kan kami ini. Beri kami SHM. Itulah apanya. Intinya itu. Bolak-baliknya itu. Begitulah terus berulang-ulang. Sampai Banjamil mampus. Nah, itulah apanya kan. Ya, sehingga rakyat ini, masyarakat ini. Ya itu. Mumpung kita ini lagi mau merayakan kemerdekaan. Merdeka. SHM itu bisa kita katakan sertifikat hak merdeka gitu. Kita punya properti itu ya bisa diwariskan ke anak cucu kita gitu kan. Nah itu salah satunya tuh bahwa kita ini memang ya memiliki gitu kan, bukan menumpang. Apakah harus aku katakan dalam irama puitis seperti puisi-puisi para penabur cinta? Ya begitulah lebih kurangnya. Ya saya pikir tidak perlu kita jadi profesor hukum, doktor hukum untuk ya memahami
hal yang mudah dipahami, dan itu juga bagian dari hak kita dan selayaknya ideal yang menjadi kemauan kita dan kita upayakan, karena di situ ada kata dapat. Dapat itu bisa, tinggal kita mau atau tidak aja. Karena itu kita masyarakat Batam khususnya di perumahan ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengikis, menghapus kata itu HGB itu. Ya, tapi kalau yang sudah ada pegang HGB jangan pula diludahi ya kan, nanti tidak original pula. Kita menghapus HGB itu, mitos-mitos itu nggak bisa dapat SHM itu hapus. Sudah ada buktinya tuh. Ismi Abdullah 14.571 harus kita hafal itu. Jadi besok-besok kalau ada orang baru datang ke Batam di sini tidak ada SHM, ada 14.571 SHM. Bahkan ada mantan pejabat di Batam ini punya rumah 25 biji, biar jelas ya, biji, semuanya SHM. Itu sebelum dia duduk itu. Sekarang ya mungkin sudah lebih banyak lagi. Ya itu hak dia juga, tidak ada salahnya dia kan. Ya, tidak ada salahnya kita nih menuntut kita nih dapat SHM, tidak ada salahnya. Bukan pelanggaran hukum dan semua orang mau. Marilah kita apa ini sekarang ini supaya lebih cepat berproses ya, nih kemauan kita ini untuk mengejawantahkan juga itu keputusan-keputusan Menteri Agraria itu yang katanya dapat. Dan seperti yang saya katakan, semua orang mau, termasuklah wali kota Batam ini yang juga kepala BB Batam, dia juga mau. Tidak ada yang tak mau. Tidak ada yang tak mau ini SHM ini. Makanya sekarang bagaimana kita berkonsolidasi dan kita menggunakan kata berevolusi. Karena ini kita butuh perubahan besar di Batam ini, terutama di perumahan dan juga tentunya kampung tua. Yang kampung tua sekarang sedang berproses 37 titik kampung tua, yang entah berapa puluh ribu SHM yang akan terbit di situ di kampung tua 37 titik itu. Dan kita ini juga sebagai orang perumahan ini demi keadilan juga, bahkan kita bisa katakan bahwa sesungguhnya SHM adalah hak asasi masyarakat yang berumah tinggal di perumahan di Batam ini. Dan oleh sebab itu maka HGB harus dihapuskan dari perumahan di Batam ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahkan bisa kita katakan bertentangan dengan kalimat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salam Batu Api, revolusi Batam happy menuju Kongres masyarakat Batam. Minimal kita harus turun untuk ya sekedar mungkin melihat-lihat bagaimana keadaan pemimpin kita. Ya kita 50.000 orang lah. Itu mungkin sekarang apanya tuh patokannya kan. Semangat terus. SHM. Mau. Bisa. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang kebun, akulah hang kebun. Tiap pagi pergi ke kebun, ku tanam ubi, ku tanam jagung. Kalau haus, aku panjat kelapa. Hang kebun, akulah hang kebun. Ada bini cantik jelita. Bila dah siang, dia pun datang bawa nasi, ikan sambal belacan. Ini negeri subur dikata orang, tongkat kayu batu jadi tanaman. Banyak lady pergi ke tanah Arab, sini susah gaji tak cukup. Ini negeri surga dikata orang, sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran, muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita. Hang kebun, ada bini cantik jelita. Bila dah siang, dia pun datang bawa nasi, ikan sambal belacan. Ini negeri subur dikata orang, tongkat kayu batu jadi tanaman. Banyak lady pergi ke tanah Arab,
Sini susah, gaji tak cukup-cukup. Ini negeri surga dikata orang. Sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran. Muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita.